Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan juga industri berkembang sangat pesat. Hadirnya AI, inovasi robotik, dan teknologi informasi lainnya memberikan kemudahan bagi kita. Namun, di balik kemudahan teknologi tersebut, ternyata terdapat ancaman yang dapat merugikan kita. Salah satu di antaranya yakni tentang maraknya berita hoax. Pemirsa, sepanjang tahun 2017 penyebaran berita hoax atau berita bohong beredar. Semakin maraknya berita bohong mengenai penganiayaan terhadap Kementerian Kominfo menemukan sebaran isu hoax di medsos mencapai 4.000 kasus dugaan penyebaran berita bohong yang diduga berita bohong dilakukan atau Rocky. hoax kerap menjadi alat untuk menyerang lawan politik. Kemajuan teknologi informasi membuat pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, sehingga informasi beredar begitu luas. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet dan pengguna media sosial di seluruh dunia. Bahkan terkadang, orang belum sempat memahami materi informasi, sehingga menimbulkan reaksi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Saat ini, pemberitaan bohong atau hoax menjadi pusat perhatian, terutama di media sosial. Banjirnya informasi menyulitkan khalayak untuk menemukan mana informasi yang benar dan mana informasi yang bohong. Lebih jauh lagi, informasi hoax ini menjadi bagian dari konflik, sehingga masing-masing mengklaim informasi yang disampaikan oleh kelompoknya adalah yang benar, sedangkan lawannya adalah yang salah. Nah, sebenarnya hoax itu apa sih? Hoax adalah informasi-informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax juga bisa diartikan sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta. Ia menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Dan disebarkannya hoax secara sengaja adalah untuk membuat masyarakat merasa khawatir, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kondisi ini, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, bahkan salah. Melalui berbagai metode, masyarakat harus mengenal perihal dasar-dasar kecukupan informasi, konsekuensi terkait penyebaran informasi hoax, dan bagaimana mengecek atau memverifikasi berita yang akan dikonsumsi. Sebagai generasi muda, diharapkan dapat lebih cerdas dalam memilih informasi yang diterimanya di media sosial. Mereka harus paham bagaimana menyebarkan konten yang ada di media sosial. Selain itu, diharapkan dapat mempergunakan media sosial dengan baik dan bijak. Menurut James Porter, ada 7 keterampilan untuk kesadaran kritis bermedia melalui literasi media. Yang pertama yaitu kemampuan analisis, di mana hal tersebut menuntut kita untuk mengurai pesan yang kita terima ke dalam elemen-elemen yang berarti. Yang kedua adalah evaluasi, di mana untuk membuat penilaian atas makna elemen-elemen tersebut. Yang ketiga, pengelompokan adalah untuk menentukan elemen-elemen yang memiliki kemiripan dan elemen-elemen yang berbeda untuk dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berbeda. Yang keempat, induksi adalah untuk mengambil kesimpulan atas pengelompokan di atas, kemudian melakukan generalisasi atas pola-pola elemen tersebut ke dalam pesan yang lebih besar. Yang kelima adalah deduksi, di mana menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan sesuatu yang spesifik. Yang keenam, sintetis, adalah mengumpulkan elemen-elemen tersebut menjadi satu struktur baru. Yang terakhir, abstracting, adalah menciptakan deskripsi yang singkat, jelas, dan akurat untuk menggambarkan esensi pesan secara lebih singkat dari pesan aslinya. Kemudian, ada 5 elemen-elemen literasi media menurut Silverberg. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran akan pengaruh media terhadap individu dan sosial.
Yang kedua, pemahaman. Pemahaman akan proses komunikasi massa. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendeskripsikan pesan media. Yang keempat, kesadaran. Kesadaran bahwa isi media adalah teks yang menggambarkan kebudayaan dan diri kita sendiri pada masa ini. Yang terakhir adalah mengembangkan kesenangan, pemahaman, dan penghargaan terhadap isi media. Oleh karena itu, dengan beberapa metode literasi media, diharapkan masyarakat harus cerdas dalam menerima informasi dan dapat membedakan berita palsu dengan menganalisis berita tersebut melalui literasi media. Melalui literasi media, kita dapat menilai akurasi dari sebuah berita. Apakah itu berita hoax dengan membandingkan berbagai sumber berita lainnya. Dengan demikian, pengaruh negatif dari berita hoax seperti ujaran kebencian, penipuan, fitnah, provokasi, dan lain-lain dapat terhindar.